Nah, ini adalah untuk daftar guru honorer berdasarkan usia, kemudian juga berdasarkan prioritasnya, kemudian istilah untuk jenjang jabatan. Baiklah sobat semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video ini kita akan berbagi update informasi terbaru, yaitu terkait tentang penilaian kesesuaian prioritas kedua dan juga prioritas ketiga P3K tahun 2022, yang mana setelah merupakan informasi yang mana teman-teman guru honorer P2 maupun juga P3 ini wajib ketahui ya. Yang pertama, apakah bisa sih kita itu untuk mengetahui hasil observasi kita? Apakah kita bisa melihat apakah kita itu mendapatkan nilai tinggi ataukah tidak pada seleksi verifikasi atau kesesuaian yang nanti bisa menentukan untuk kita dinyatakan lulus dan juga melanjutkan pengisian DRH dan juga pemberkasan. Dan yang kedua, ini adalah bagaimana untuk peluang lulus dari P2 dan juga P3 serta siapakah yang nanti akan menempatkan. Kemudian mekanisme penempatannya itu bagaimana untuk P2 dan juga P3 ini. Silahkan informasi ini disimak sampai selesai ya. Namun sebelum kita lanjutkan, perlu saya ingatkan, bagi teman-teman yang mungkin baru pertama kali menemukan channel ini, silakan klik tombol subscribe-nya dan aktifkan notifikasi loncengnya, sehingga nanti jika ada update video terbaru, teman-teman tidak akan ketinggalan informasi. Baiklah sobat semuanya, untuk yang pertama inilah yang kita bahas, ini terkait tentang bagaimanakah cara untuk mengetahui hasil penilaian observasi kita. Apakah hasil verifikasi atau kesesuaian yang dinilai oleh pengawas sekolah, kemudian kepala sekolah dan juga guru senior ini dapat dilihat oleh teman-teman guru honorer? Apakah ada link khusus untuk kita bisa melihatnya? Mungkin di luar sana ini banyak sekali ya teman-teman yang ada di YouTube itu menyatakan bahwa kita bisa mengetahui nilai hasil seleksi verifikasi atau kesesuaian kita, yaitu pada link SIM PKSG P3K, yang mana disinilah merupakan link untuk melakukan penilaian ya dari guru senior, kemudian pengawas dan juga dari kepala sekolah. Nah, di sini teman, coba kita cek dulu ya, apakah kita bisa untuk mengetahui hasil verifikasi atau kesesuaian yang mana di sini adalah pada akun penilai. Oke, supaya saya tidak dibilang omong kosong, di sini kita praktekkan saja ya, apakah kita bisa melihat hasil penilaian di sana. Adalah SIM PKSG P3K. Coba kita enter. Dan kita di sini masuk ke dalam salah satu akun dari penilai ya. Oke, di sini kita coba masukkan user dan juga passwordnya, kemudian kita klik Mlot Robot, kemudian kita klik masuk. Di sini saat kita sudah masuk melalui akun guru senior, tentunya juga sama ketika dilihat dari akun pengawas maupun juga akun kepala sekolah. Kita cek saja pada bagian pelamar, apakah kita bisa melihat untuk hasilnya. Inilah teman-teman, ketika kita cek pada bagian pelamar ini tidak ada nilai yang ditampilkan, dan di sini hanya ada tulisan yaitu untuk waktu penilaian ini telah habis ya. Ini menandakan bahwa teman-teman sudah nggak bisa lagi untuk melakukan penilaian atau seleksi observasi untuk P2 dan juga P3, dikarenakan untuk penilaian ini adalah ada batas waktunya ya. Kemarin jadwalnya sudah dilakukan secara serentak. Nah, kesimpulannya di sini tidak bisa kita melihat hasil nilai kita untuk pelamar P2 dan juga P3 pada link yang sering disebutkan di YouTube. Setelah kita di sini mengecek pada akun di sekolah, ini tidak bisa. Kemudian bahkan dicek pada akun dinas pun di sini juga tidak bisa untuk melihat nilainya. Nah, ini adalah untuk daftar guru honorer berdasarkan usia, kemudian juga berdasarkan prioritasnya, kemudian istilah untuk jenjang jabatan. Kemudian di sini dari masing-masing guru honorer ini tidak bisa untuk dilihat hasilnya. Ini hanya ada untuk checklist ini adalah dari tim penilai yang hadir. Nah, kalau misalkan di sini ada silang merah ya atau tanda seru, ini berarti dari kepala sekolah ini tidak melakukan penilaian. Kemudian kalau misalkan di sini ada yang nggak checklist ya, ini tidak masalah dikarenakan untuk penilaian prosentasenya itu sudah ditentukan sesuai dengan juknis. Nah, berikutnya ini adalah kira-kira bagaimanakah peluang lulus untuk teman-teman P2 dan juga P3. Nah, di sini kita cek kembali ya pada bagian seleksi verifikasi atau kesesuaian. Di sini ada porsi untuk melakukan penilaian. Yang mana di sini untuk dari tim penilai ini adalah untuk di bagian kompetensi dan juga kinerja. Di sini diberikan untuk persentase bobot ya, bobot nilai yang diberikan ini adalah untuk kompetensi ini sebesar 40%,
untuk penilaian dari kepala sekolah, guru senior, dan juga pengawas sekolah yang ditugaskan. Kemudian untuk penilaian kinerja ini bobotnya 60%, inilah untuk kepala sekolah, guru senior, kemudian pengawas sekolah yang ditugaskan. Selanjutnya dari hasil kinerja ini akan langsung diteruskan kepada yaitu BKP/SDM dan juga Dinas Pendidikan ya. Nanti akan dilanjutkan di sana, termasuk juga di sini untuk mengecek pada bagian background check-nya. Nah, selanjutnya di sini pada bagian BKP/SDM dan juga Dinas Pendidikan ini mengecek pada bagian latar belakangnya, apakah pernah melakukan perundungan, ataukah mungkin nafsa, atau mungkin juga hal-hal lainnya. Nah, sini dari BKP/SDM dan juga Dinas Pendidikan inilah sifatnya untuk memberikan, selain memberikan penilaian juga yaitu menambahkan ini, soalnya juga mereka akan memberikan pembobotan ya, pembobotan yaitu dengan cara memberikan rating. Kalau misalkan rating 1 atau bintang 1 itu adalah nilainya 40. Untuk rating 1 itu nilainya 60, kemudian untuk rating 2 ini adalah nilainya 70. Kemudian untuk bintang 3 80, bintang 4 adalah 90, dan juga untuk bintang 5 ini adalah 100. Nah, selanjutnya di sini untuk indikator kompetensi tentunya teman-teman sudah mengetahui, yaitu di sini dari tim penilai ya, dari kepala sekolah, kemudian guru senior dan juga pengawas. Ketika melihat pada indikator kompetensi yang dinilai adalah ada dari kisi-kisi ini. Kemudian di sini untuk butir soalnya totalnya adalah 27 soal. Kemudian untuk bentuk soalnya adalah seperti ini teman-teman. Nah, selanjutnya di sini dari penilai ini adalah dilanjutkan hasilnya. Ini dilakukan pembobotan dari BKP/SDM dan juga Dinas Pendidikan melalui persentase persetujuan ya. Nah, selanjutnya di sini dimasukkan yaitu tahap akhirnya ini adalah didapatkan untuk skor akhirnya pada masing-masing P2 dan juga P3. Selanjutnya teman-teman kemarin mungkin pernah bertanya ya, yaitu di sini pada bagian bobot penilaian. Nah, ini idealnya untuk penilaian verifikasi kesesuaian itu dilakukan oleh 3 orang teman-teman. Yang pertama kepala sekolah, yang kedua guru senior, dan yang ketiga ini adalah pengawas sekolah. Nah, kalau misalkan di sini kepala sekolahnya itu ikut menilai, guru senior ikut menilai, kemudian pengawas ikut menilai, maka bobotnya ini adalah dari kepala sekolah ini 50%, guru senior 30%, dan pengawas ini adalah 20%. Nah, kalau misalkan teman-teman itu kepala sekolahnya ternyata definitif ya, atau enggak ada misalkan, atau PLT, kemudian yang nilai hanya guru senior dan juga pengawas, itu enggak usah khawatir, dikarenakan itu enggak akan mempengaruhi yaitu persentase yang 100% Bang. Dikarenakan kalau kepala sekolah enggak ada, ini adalah guru senior bobotnya ini adalah 60% dan juga pengawas ini adalah 40%. Nah, berikutnya kalau misalkan guru seniornya ini yang enggak ada ya, yang ada pengawas dan kepala sekolah, maka kepala sekolah ini adalah 70%, kemudian pengawas ini adalah 30%. Kemudian kalau misalkan dari pengawas dan guru senior ini enggak ada, maka yang ada ini hanya kepala sekolah, maka kepala sekolah ini menentukan yaitu bobotnya adalah 100%. Sebaliknya juga kalau misalkan di sini yang menilai dari seharusnya 3 tim penilai ini hanya 1, maka bobotnya itu adalah 100%, sehingga itu tidak mempengaruhi apapun ya. Nah, tentunya teman-teman dari paparan ini sudah dapat menyimpulkan yaitu terkait tentang apakah kita itu bisa melihat hasil nilai seleksi verifikasi kesesuaian. Jawabannya adalah tidak bisa. Jadi kita nggak bisa melihat hasil nilai verifikasi atau kesesuaian pada link yang tadi kita sebutkan di depan. Nah, selanjutnya di sini apa yang harus kita lakukan? Yang kita lakukan adalah tentunya teman-teman berdoa ya. Semoga saja teman-teman P2 dan juga P3 ini nanti bisa lulus untuk seleksi P3K di tahun 2022 ini. Kita berdoa. Nah, selanjutnya kita bekerja dengan sebaik-baiknya mengajar anak didik kita. Itu adalah yang bisa kita lakukan saat ini. Nah, selanjutnya di sini nanti untuk kita itu bisa melihatnya itu kapan? Nanti kita bisa melihat hasil nilai kelulusan dari P2 dan juga P3 itulah dengan cara kita login ke akun SSC ASN kita masing-masing. Untuk saat ini memang kita ketika login itu nggak ada apa-apa. Dikarenakan apa? Dikarenakan saat ini belum waktunya untuk disampaikan hasil pengumuman ya. Jadi teman-teman P2 P3 ini adalah saat ini nggak bisa melihat hasil pengumumannya atau nilainya. Nanti kita bisa melihat hasilnya itu adalah pada bagian ini teman, yaitu kita cek di bagian jadwal atau rundown, yaitu di nomor 15. Nanti di sini akan disampaikan pengumuman hasil seleksi untuk P1, P2, P3 dan juga pelamar umum.
Jadi nanti akan dilakukan secara serentak. Teman-teman login akun SSCASN pada tanggal 2 sampai tanggal 3 Februari 2023. Ini nanti kita akan, kalau lulus ya, ini kita akan mendapatkan tampilan seperti ini. Kalau kita lulus, ini teman-teman P2 P3, kita akan mendapatkan tampilan selamat Anda lulus seleksi P3K Guru 2022. Tahap berikutnya kita mengisi daftar riwayat hidup seperti ini. Ini nanti tentunya untuk kolom atau tombol DRH munculnya adalah nanti setelah pengumuman kelulusan pasca sanggah, teman-teman. Kita bisa lanjutkan untuk pengisian DRH dan juga selanjutnya di sini pertanyaan berikutnya yaitu siapakah yang menempatkan. Nah, di sini sebenarnya ada yang bisa melihat nilai itu ya. Yang bisa melihat itulah wewenangnya dari Panselnas dan juga Panselda. Sehingga untuk teman-teman guru honorer ini tidak bisa untuk melihatnya ya untuk saat ini. Nah, selanjutnya siapakah yang menempatkan? Yang menempatkan nanti akan ditentukan secara generate ya, secara otomatis melalui sistem yaitu dari Kemdikbudristek. Jadi kita pantau tanggal 2 sampai tanggal 3 Februari tahun 2023. Nah, selanjutnya untuk mekanisme penempatannya ini kira-kira bagaimana? Untuk mekanisme penempatan di sini tentunya teman-teman sudah melihat ya, menyimak video-video saya sebelumnya, sudah sering saya bagikan yaitu bagaimanakah cara untuk mengetahui penempatan kita. Perhitungannya bagaimana? Tentunya nanti akan dilihat ya dari satu instansi ya. Nah, satu instansi itu sisa formasinya itu ada berapa untuk per kategori, kemudian untuk formasi guru kelasnya itu ada berapa, kemudian per mapel teman-teman. Jadi kita bisa melihat di sini kalau misalkan jumlah formasi di sebuah kabupaten itu lebih banyak daripada P2 P3 sesuai dengan mapelnya juga, maka peluang lulusnya ini adalah semakin besar. Selengkapnya terkait tentang mekanisme penempatan ini silahkan teman-teman cek video saya sebelumnya ya, atau ini sudah saya sematkan pada link yang ada di kartu video ini. Nah, demikian sobat semuanya, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.